Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solihah? Semoga hari ini anak-anak ustazah semua sehat-sehat dan tetap semangat menerima pembelajaran hari ini. Bagaimana dengan puasanya? Semoga lancar sampai maghrib ya. Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah bisa berpuasa dengan baik dan Allah berikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali tentang tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tanda titik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga tentang penggunaan tanda titik. Ada beberapa yang sudah kita pelajari dan ada tambahannya juga. Baik, anak-anak ustazah harapkan fokus dan konsentrasi menyimak video pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah setelah anak-anak ustazah menyimak video pembelajaran hari ini, anak-anak ustazah akan mengetahui penggunaan tanda titik pada singkatan nama orang. Kemudian, memahami penggunaan tanda titik dalam satuan waktu atau jam. Dan yang ketiga, menjelaskan penggunaan tanda titik pada bilangan ribuan. Penggunaan tanda titik. Yang pertama, penggunaan tanda titik yang pertama adalah di akhir kalimat berita. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, tanda titik kita gunakan pada akhir kalimat berita. Kemudian yang kedua, awal singkatan nama jalan yang menggunakan nama orang. Jadi kalau ada nama jalan menggunakan nama orang, maka nama orangnya diberi singkatan. Yang ketiga, memisahkan tanda waktu atau jam. Yang keempat, memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Berikutnya kita akan mempelajari contoh-contoh penggunaan tanda titik yang benar. Penggunaan tanda titik yang pertama di akhir kalimat berita. Contoh, anak-anak ustazah ingat ya, kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Yuk kita baca teks bacaan berikut ini bersama-sama. Adit adalah anak yang rajin. Setelah pulang sekolah, ia mengajak teman-temannya belajar bersama. Mereka akan belajar bersama di perpustakaan. Di perjalanan, Adit dan teman-temannya sangat berhati-hati menuju perpustakaan. Adit dan teman-temannya sampai di perpustakaan dengan selamat. Mereka berjalan di sisi kiri jalan. Nah, perhatikan teks yang sudah kita baca tadi. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, di akhir kalimatnya ada tanda titik. Perhatikan setiap kalimatnya. Ustazah tandai dengan lingkaran berwarna merah. Ini adalah tanda titik yang berada di akhir kalimat atau akhir kalimat berita. Kemudian penggunaan tanda titik yang kedua adalah awal singkatan nama jalan yang menggunakan nama orang. Contoh, Zulham pergi bermain ke taman yang terletak di Jalan MH Tamrin. Perhatikan, MH Tamrin itu adalah nama orang. Nah, singkatannya MH M.H. Tamrin. Nah, kenapa ada titiknya? Karena singkatan nama orang. Makanya di sini diberi tanda titik M.H. karena singkatan nama orang. Zulham, Z-nya huruf kapital karena awal kalimat, dan di akhir kalimat MH
tamrin, M titik H titik tamrin, belakangnya juga ada tanda titik karena merupakan akhir kalimat berita. Jadi yang Ustazah tandai warna merah ini, kotak tanda merah ini adalah singkatan nama orang pada nama jalan ya. Nah, jalan M titik H titik tamrin. Contoh yang kedua, Adit dan teman-temannya akan belajar di perpustakaan yang terletak di jalan M Nasir, M titik Nasir. Nah, M Nasir ini juga merupakan singkatan. M itu Muhammad. Nah, karena dia nama orang disingkat jadinya M titik Nasir. Ustazah tandai dengan garis merah ini ya, kotak merah. Nah, ini adalah singkatan nama jalan, singkatan nama orang. Contoh ketiga, Gedung BRI Pusat Sidoarjo terletak di Jalan A titik Yani. Nah, A titik Yani ini adalah singkatan nama orang, harusnya Ahmad Yani. Nah, karena dia nama orang disingkat maka ada tanda titik, A titik Yani. Awal kalimat menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Contoh berikutnya, rumahku berada di Jalan R titik A titik Kartini. Ini juga singkatan nama orang. Kita lanjutkan. Nah, yang perlu diketahui juga, jalan itu juga bisa disingkat dengan J besar L kecil titik. Jadi jalan itu juga bisa disingkat dengan J besar L titik. Berikutnya, penggunaan tanda titik yang benar adalah memisahkan tanda atau tanda waktu atau jam. Ini juga sudah pernah kita bahas. Contoh, jam pelajaran sekolah selesai pada pukul 11. Nah, karena dia jam maka cara penulisannya adalah 11.00. 11.00. 11 menyatakan jam, 00 menyatakan menit. Contoh kedua, pada pukul 7 kami berangkat mudik ke Jakarta. Pukul 7. Nah, perhatikan cara penulisan waktu atau jam. 07.00. Titik memisahkan jam dengan menit. Ini penggunaan tanda titik berikutnya. Contoh berikutnya, ayah pulang kerja biasanya pada pukul 18.30. Ini pukul setengah 7 sore ya, atau maghrib. Nah, tanda titiknya perhatikan untuk memisahkan jam dan menit. 18 itu adalah jam, 30 itu adalah menit. 18.30. Contoh berikutnya. Pada pukul 6, keluarga Gina berolahraga bersama. Lihat cara penulisan jamnya. 06.00. Itu cara penulisan yang benar. Penggunaan tanda titik berikutnya, memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Memisahkan bilang ribuan yang menunjukkan jumlah. Contoh, yang pertama, jumlah pasien COVID sementara tercatat 2.453 jiwa meninggal dunia. Nah, perhatikan cara menulis ribuannya ya. 3 angka di belakang, kemudian titik, baru ada angka di depannya. Jadi, memberi tanda titik pada ribuan itu 3 angka dari belakang. Nah, 2.453. Duanya titik 2.453. Contoh kedua, sebanyak 10.000 tiket pertandingan sepak bola ludes terjual. Nah, perhatikan 10.000. Karena dia menyatakan jumlah dalam ribuan, maka ada tanda titiknya. Sudah ingatkan kembali, untuk memberikan tanda titik pada ribuan, 3 angka dari belakang. Jadi dihitung dari belakang, 3 angka, 000, titik, baru 10. Kemudian contoh berikutnya,
Jumlah pengunjung pameran buku pada hari Senin adalah 1.502 orang. Nah, lihat penggunaan tanda titik jumlah ribuannya. 3 angka dari belakang, kemudian titik. Ini sudah dinyatakan angkanya ribuan. Namun, jika tidak menyatakan jumlah, maka tidak usah menggunakan tanda titik. Nah, apa contohnya? Perhatikan. Contoh. Ayahku lahir pada tahun 1956. Nah, di sini tidak ada tanda titik pada ribuannya. Kenapa? Karena dia tidak menyatakan jumlah. Ini menyatakan tahun. Makanya tidak ada tanda titik pada ribuannya. Contoh kedua, nomor seri printer ini adalah 87123. Ini adalah angka ribuan, namun karena dia tidak menyatakan jumlah, maka tidak menggunakan tanda titik untuk menentukan bilangan ribuannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah memahami apa yang telah ustazah sampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan kepada ustazah. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Anak-anak ustazah sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.